kearifan lokal dalam kuliner Indonesia pada kelompok kami yaitu pertama ada kuliner lemper, di mana lemper merupakan makanan atau jajanan yang terbuat dari beras ketan dengan isian ayam, suwir atau abon, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Lemper merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang banyak sekali dijumpai di daerah Jawa, khususnya di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lemper biasanya disajikan saat ada acara-acara seperti ketika mengadakan acara hajatan, dan seringkali dijumpai pada upacara sakral di beberapa daerah di Jawa, khususnya yaitu upacara Rebo Pungkasan yang digelar di Wonokromo, Bantul. Baik, selanjutnya itu ada bahan utama dalam pembuatan lemper. Yang pertama yaitu ada beras ketan, santan kelapa, daun pisang, tusuk bambu, dan ayam goreng suwir. Baik, selanjutnya ada nilai filosofis pada kuliner lemper itu sendiri, di mana singkatan dari lemper yaitu yen di alam atimu ojo memper. Maksud dari singkatan tersebut adalah jangan sombong dan membanggakan diri saat dipuji orang. Singkatan nama lemper ini mengajarkan akan pentingnya sikap rendah hati. Bahan utama lemper adalah beras ketan yang dimasak hingga memiliki tekstur yang lengket. Ketan sendiri adalah singkatan dari ngraketaken paseduluran. Artinya adalah merekatkan rasa persaudaraan antar sesama manusia. Selain itu, tusuk bambu dan pembungkus daun pisang juga memiliki nilai filosofi, yaitu dua tusuk bambu pada lemper melambangkan akan rukun Islam dan rukun iman. Sedangkan daun pisang sebagai pembungkus lemper diibaratkan sebagai sifat buruk. Maka dari itu dapat diartikan jika ingin mencapai kemuliaan hidup, seseorang harus membersihkan diri dari sifat buruknya. Sama seperti halnya ketika ingin menikmati sebuah lemper, maka harus membuka tusuk dan pembungkusnya terlebih dahulu. Terakhir ada cara pengolahan pada lemper itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat isian lemper, yakni ayam suwir dengan merebus ayam sampai benar-benar matang. Lalu suwir-suwir daging ayam, setelah itu tumis ayam dengan bumbu dan rempah-rempah yang disediakan. Selanjutnya tambahkan santan dan masak sampai bumbu meresap. Kedua, kukus beras ketan kurang lebih 20 menit sampai ketan dirasa cukup matang. Jika sudah matang, lalu diangkat. Selanjutnya, rebus santan, daun salam, serai, dan garam hingga mendidih. Kemudian, tambahkan beras ketan yang sudah dikukus tadi. Lalu masak sampai meresap. Ketiga, pipihkan ketan dan diberi isian ayam suwir. Lalu bentuk menjadi lonjong atau sesuai dengan selera. Terakhir, kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Selanjutnya yaitu galamai atau kalamai. Yang pertama yaitu asal dan momen. Galamai atau kalamai merupakan makanan khas suku Minang, khususnya warga kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Galamai ini merupakan makanan yang wajib ada dalam acara barale atau pesta pernikahan. Selain itu juga sebagai makanan pelengkap dalam acara adat Minang lainnya. Bahan utama dari kalamai atau galamai ini yaitu yang pertama tepung beras ketan, kemudian santan kelapa, gula tebu atau gula aren,
Untuk nilai filosofis dari galamai ini yaitu proses pembuatan galamai biasanya dilaksanakan secara bersama-sama oleh kaum ibu dan pria, di mana kaum ibu mempersiapkan bahan sedangkan pengadukan dalam kuali atau wajan dilakukan oleh para pria. Cara mengaduk galamai mempunyai teknik tersendiri yang lazim disebut mengacau galamai. Hal ini memiliki makna persatuan dalam masyarakat Minang. Kata galamai dalam kuali matang, makanan tradisional itu juga tidak bisa langsung disantap, namun harus dituangkan dulu ke dalam sebuah piring. Bila sudah sedikit dingin, baru dipotong. Dalam hal ini, galamai memiliki makna kias bahwa enak tak bisa langsung diputus, manis tak bisa langsung ditelan. Galamai juga memiliki makna yang sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni tagang bajelo-jelo, kandua badantiang-dantiang, artinya keras tapi penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan, lunak tapi berprinsip tegas. Bahan yang digunakan untuk membuat galamai juga kaya filosofi. Misalnya saja, kelapa yang mana dari akar sampai pucuknya memiliki manfaat, maka melambangkan bahwa orang Minang diharapkan bisa seperti kelapa, yakni bermanfaat bagi siapa saja. Sedangkan gula tebu merah yang rasanya dikenal manis, ini seakan mengibaratkan orang Minang yang terkenal dengan tutur kata manis dan ramah pada siapa saja. Sementara tepung ketan yang dipakai untuk membuat galamai yang berasal dari tanaman padi pulut yang memiliki makna makin berisi makin merunduk, yakni makin banyak pengetahuan makin rendah hati. Galamai sebagai lambang penghulu dalam suku, artinya adalah ia merupakan orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Ibaratnya galamai yang lembut tetapi apabila ditarik tidak akan putus begitu saja. Kemudian untuk cara pengolahan, cara memasak galamai yakni dengan memasukkan santan ke dalam kuali atau wajan yang besar, lalu diaduk bersama gula tebu merah sampai warna santan dalam wajan sudah berubah atau gula tebu sudah mencair. Selanjutnya ditambahkan tepung ketan ke dalam wajan tersebut lalu aduk sampai kental. Saat mengaduk harus dilakukan terus-menerus dan tidak boleh sering berhenti karena akan proses matangnya galamai dan juga bisa menghilangkan rasa aslinya. Jika adukan sudah sempurna dan bahan-bahan dalam wajan sudah mengental, adonan dapat dipindahkan pada wadah yang lebar seperti piring atau tempat lainnya. Setelah agak dingin, galamai dapat dipotong sesuai selera dan dapat dihidangkan.